Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, teman-teman semuanya akan diajak belajar bersama mengenai materi metamorfosis mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada beberapa jenis hewan. Dan yang terakhir, membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berdasarkan tahap dan perubahan bentuknya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa sih metamorfosis itu? Jadi, metamorfosis adalah sebuah proses perubahan bentuk, susunan, atau ukuran tubuh hewan yang terjadi setelah lahir atau juga menetas. Selanjutnya adalah jenis-jenis metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu dibagi menjadi dua jenis yang diketahui, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang melalui 4 tahap perkembangan. Pada metamorfosis sempurna, setiap tahap bentuk tubuhnya sangat berbeda dengan tahap yang lainnya. Contohnya seperti kupu-kupu yang dimulai dari telur lalu menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Tahap yang pertama dalam metamorfosis sempurna yaitu tahapan telur. Telur adalah tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu betina juga akan meletakkan telur-telur kecilnya di bawah daun yang aman. Telur ini biasanya sangat kecil dan berbentuk bulat atau lonjong dan bisa berwarna putih ataupun kuning tergantung pada jenis kupu-kupunya. Telur akan menetas setelah beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada suhu dan juga jenis kupu-kupunya. Tahapan yang kedua yaitu tahap ulat. Setelah telur tadi menetas, muncullah larva yang akan dikenal sebagai ulat. Ulat sangat praktis dan ini penting karena ulat butuh banyak sekali makanan untuk tumbuh. Selama fase ini, ulat akan mengalami pergantian kulit yang disebut dengan molting. Fase untuk ulat biasanya akan berlangsung selama beberapa minggu. Tahap yang ketiga adalah tahap kepompong. Kepompong adalah sebuah tahap di mana ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong biasanya berbentuk seperti rumah kecil yang keras ataupun lembut. Di dalamnya, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses ini bisa memakan waktu dari yang hanya beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selama waktu ini, kupu-kupu masih belum terlihat dan masih terbungkus di dalam kepompong. Tahap keempat, yaitu tahap kupu-kupu. Setelah waktu di dalam kepompong selesai, kupu-kupu muda keluar dari kepompong. Kupu-kupu harus bisa mengembangkan dan juga mengeringkan sayapnya dengan cara membuka dan juga menutupnya. Kupu-kupu dewasa akan mencari makanan seperti nektar dari bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga akan mencari pasangan untuk melanjutkan sebuah siklus hidup. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh hewan sejak menetas atau nimfa sudah mirip dengan bentuk dewasanya, hanya ukurannya yang lebih kecil dan belum memiliki bagian tubuh tertentu seperti sayap. Bisa dilihat contoh pada gambar metamorfosis tidak sempurna pada belalang, yaitu telur, nimfa, dan juga imago. Yang pertama ada tahapan telur. Belalang
Selanjutnya adalah tahapan nimfa atau belalang muda. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Yang terakhir adalah tahapan imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, yang pertama ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, imago. Yang kedua ada tahap kepompong. Yang ketiga, bentuk berubah drastis. Yang keempat contohnya adalah kupu-kupu katak. Metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa, imago. Yang kedua tidak ada tahap. Yang ketiga bentuk mirip sejak nimfa. Yang keempat contohnya adalah belalang dan capung. Manfaat mengetahui metamorfosis ada 3. Yang pertama, membantu memahami siklus hidup hewan. Yang kedua, dapat digunakan dalam pengendalian hama. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan cinta lingkungan. Kesimpulan pada materi ini yaitu, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Terdapat 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, tergantung apakah ada tahap pupa atau tidak. Memahami metamorfosis juga membuat kita lebih peduli pada hewan dan lingkungan. Nah, setelah mempelajari materi mengenai metamorfosis, teman-teman semua diajak untuk mengerjakan kuis mini. Ada 4 kuis nih. Yang pertama, sebutkan tahap metamorfosis sempurna. Yang kedua, apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Yang ketiga, kenapa pupa penting pada kupu-kupu? Dan yang keempat, apa nama larva katak? Selamat mengerjakan! Anak hebat selalu belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.